Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Bagaimana orang bisa menerima Roh Kudus dari Tuhan? Firman Tuhan katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Kalau kamu sudah mengasihi aku dengan menuruti perintahku, aku akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Untuk menerima Roh Kudus, firman Tuhan berkata, seorang harus mengasihi Yesus. Kalau kita belum mengasihi Yesus, kita tidak bisa diberikan Roh Kudus. Roh Kudus akan diberikan kepada orang yang mengasihi Yesus. Nah, bagaimana orang bisa mengasihi Yesus sementara Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah kita? Sudah tidak kita lihat. Ya, firman Tuhan berkata bahwa Yesus sudah naik ke surga. Bagaimana kita bisa mengasihinya dan kita di bumi, dia di surga? Firman Tuhan di sini mengatakan, untuk mengasihi Yesus yang ada di surga, bagaimana manusia di bumi mengasihi Yesus yang ada di surga? Dia katakan, caranya ialah menuruti perintah Tuhan. Untuk menyatakan kasih, untuk membuktikan kasih kepada Yesus yang ada di surga, maka kita yang ada di bumi ini harus melakukan firman Tuhan. Harus melakukan firman Tuhan. Baik firman Tuhan baik perintah firman Tuhan tentang beribadah. Jadi kalau kita beribadah seperti sekarang ini, itu bagian daripada kasih, pembuktian kasih kita kepada Tuhan. Untuk mengasihi Yesus yang ada di sorga, dia meminta kita supaya kita menyatakannya, kita membuktikannya dengan menuruti firman Allah untuk berdoa. Ya, beribadah, berdoa, menuruti firman Allah untuk mengasihi orang. Kan firman Allah juga meminta kita mengasihi orang. Harus dilakukan. Itu bentuk kasih kita kepada Tuhan Yesus. Untuk mengasihi Yesus yang ada di surga, maka kita yang ada di bumi ini harus menuruti firman Allah untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Jadi persembahan-persembahan kita itu adalah pembuktian kasih kita, ya, pembuktian syukur kita. Untuk mengasihi Yesus yang ada di surga, maka kita yang ada di bumi ini, ya, diminta untuk melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jadi ketika kita mengerjakan jenis-jenis pelayanan apa saja, ya, maka itu adalah bagian dari kasih kita kepada Kristus. Makanya Tuhan katakan, kalau kamu melakukan sesuatu, ya, lakukanlah dengan sukacita kepada Yesus. Jangan lakukan dengan, ya, berbagai, ya, sumut seperti yang dilakukan oleh orang Israel ketika dalam perjalanan dari Mesir. Terkadang mereka melakukan firman Allah, tapi ya dia melakukannya dengan sumut-sumutan, dan itu tidak bagus. Karena segala yang kita lakukan, ya, ketika kita melakukan firman Allah,
baik ibadah, baik pelayanan, baik doa, baik persembahan, baik pekerjaan-pekerjaan lain. Sesungguhnya itu dilakukan untuk menyatakan kasih kepada Tuhan. Nanti di sini firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan menuruti firman Allah, Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada orang itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa kalau kita mengasihi Tuhan. Karena itu menghadapi hari-hari depan kita, mari kita menjadi umat Tuhan yang senantiasa mengingat dan mengasihi Tuhan. Ya. Sehingga Allah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk mendiami hati kita, untuk menyertai kita dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yang pertama tadi kan, bagaimana Roh Kudus bisa hadir dalam diri kita. Yaitu untuk supaya Roh Kudus bisa hadir dalam diri kita, kita harus percaya kepada Yesus dan bertobat dari dosa kita sehingga Ia mengampuni kita dan memberikan Roh Kudus. Yang kedua tadi, ya, bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus? Roh Kudus hadir dalam diri kita. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan melakukan firman Allah. Nah, sekarang bagaimana Roh Kudus itu bisa bekerja dalam diri kita? Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat 11 tadi, ya, sudah kita baca. Ya, di situ dikatakan bahwa apabila Roh Kudus itu datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Artinya apa? Artinya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita. Kalau Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita, Dia akan menuntun kita untuk membereskan dosa dalam hidup. Roh Kudus inilah yang senantiasa mengingatkan kita, memberitahu bagi kita, memberi kesadaran bagi kita bahwa, oh saya, apakah ketika kita mendengar firman, apakah ketika kita melihat sesuatu, atau ketika orang menyampaikan sesuatu bagi kita, kita disadarkan. Di sinilah Roh Kudus bekerja. Oh iya, saya juga salah begitu ya. Ya. Menyadarkan, mengisapkan dunia akan dosa. Mengisapkan keduniaan kita bahwa kita ini berdosa. Roh Kudus senantiasa berbicara di hati kita. Ketika ada yang salah, Roh Kudus senantiasa berbicara. Memang Dia tidak pernah memaksa kita, tapi Dia hanya senantiasa mengingatkan kita. Ini namanya menginsapkan, mengingatkan kita, memperingatkan bahwa ini salah. Nah, ketika kita diperingatkan bahwa ini salah, tugas kita ialah ya, bertindak untuk membereskannya. Ya, itu peran Roh Kudus. Roh Kudus juga ya, akan menuntun kita untuk melakukan kebenaran atau melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya ketika kita membaca firman, ya, kita dapat memahami sesuatu dari apa yang kita baca. Kita dapat melihat, oh harus begini. Ketika kita mendengar firman, apakah kita baca atau disampaikan orang? Ya, sama ketika di Yerusalem pada waktu Roh Kudus itu sudah turun. Saya sudah katakan tadi, ke-11 murid Yesus, semua orang Galilea, bahasanya Galilea, tapi ketika mereka berbicara tentang firman Tuhan, ya, orang-orang yang datang dari beberapa negara dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi mereka mengerti firman Tuhan itu. Mengapa? Karena Roh Kudus yang menuntun mereka untuk mengerti firman Tuhan. Ya. Roh Kudus pula akan menuntun kita untuk setia dalam iman kepada Yesus sampai kepada akhir zaman.
Jadi Roh Kudus ini akan menuntun iman kita, menguatkan iman kita untuk setia mempercayai Yesus sampai pada akhir zaman. Itu peranan cara kerja Roh Kudus. Yang kedua, Yohanes 16 ayat 13. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan membuat kita mampu memahami tentang apa yang belum kita lihat. Demikian til surga. Tak apa toh? Tapi mengapa kita percaya bahwa surga itu ada? Karena Roh Kudus yang meyakinkan kita. Adakah di antara kita yang sudah pernah melihat neraka? Tidak ada. Tapi mengapa kita percaya bahwa neraka itu ada, bahwa neraka itu tempat penyiksaan bagi orang yang tidak bertobat? Itu karena Roh Kudus yang meyakinkan kita bahwa itu ada. Roh Kudus. Pernahkah kita melihat penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan, oleh Kristus? Tidak ada. Tapi mengapa kita yakin bahwa ketika Dia datang, semua orang akan dihakimi? Semua orang akan diperlihatkan kepadanya segala dosanya. Kalau dia tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat, dia diampuni. Kita kan belum lihat. Tapi mengapa kita bisa percaya bahwa itu akan terjadi? Itu karena Roh Kudus yang memberikan keyakinan. Karena Dia yang sudah melihat, maka Dia yang memberikan keyakinan kepada kita. Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Jadi orang yang tidak percaya surga, orang yang tidak percaya adanya neraka, ini berarti tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Tidak ada. Orang yang tidak percaya akan penghakiman, ini tandanya bahwa orang ini tidak ada Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Karena hanya Roh Kudus yang bisa melihat dan bisa mengetahui secara pasti apa yang belum kita lihat. Siapakah di antara kita yang sudah melihat bahwa nanti seluruh hasil pekerjaan kita, seluruh perbuatan kita akan kita terima? Itu kan belum dilakukan. Tetapi kita yakin bahwa itu akan dilakukan oleh Tuhan. Mengapa kita yakin? Karena Roh Kudus yang memberi keyakinan bagi kita. Nah, orang yang tidak percaya akan perkataan-perkataan Tuhan ini yang belum kita lihat, ini membuktikan bahwa orang itu tidak punya Roh Kudus dalam dirinya. Ketika Roh Kudus ada dalam diri seseorang, itulah yang akan membuat orang mampu taat kepada firman, mampu melakukan firman, mampu mematuhi firman. Siapakah yang sudah lihat bahwa orang berdosa akan disiksa kalau tidak bertobat? Kamu belum dilihat, tapi itu baru akan datang. Siapa yang percaya bahwa di neraka orang akan dibakar dengan api yang tidak akan padam-padam? Kamu belum dilihat. Tapi orang yang punya Roh Kudus dalam dirinya, dia bisa mengerti, dia bisa melihat dengan imannya, karena Roh Kudus yang memberitahu akan hal itu. Ya naden tahu nak wah, indang tiru ilako. Dia neraka surga, dia neraka tak neraka. Ini menandakan bahwa orang ini tidak ada Roh Kudus dalam diri. Itu tandanya. Karena Roh Kudus itu akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Akan meyakinkan kepada kita hal-hal yang akan datang yang belum dilihat oleh mata kita. Yang terakhir bahwa ayat 14, Yohanes 16 ayat 14,
Jika Roh Kudus itu ada dalam diri seseorang, orang itu memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Yan na demo pinamasalo lan pinanta. Toroi katuanta. Demo kamamalirantam pakalabi ko matua. Analo katuanta. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kita punya semangat, punya kerinduan untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah kita. Itu sebabnya kalau ada orang ibadah nama gosori, tanda tanya, orang ini dikuasai Roh Kudus atau tidak? Ibadah baru sementara. Ya kalau buka firman Tuhan di situ ya tidak ada masalah. Kalau yang lainnya dibikin, ada kerinduannya untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Tapi firman Tuhan berkata, jika Roh Kudus itu ada di dalam diri seseorang, maka orang itu memiliki semangat, memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan ketika beribadah. Ketika dia memuji Tuhan, dia punya kerinduan yang sungguh, hatinya sungguh untuk memuliakan Tuhan dalam pujiannya. Ketika dia berdoa, hatinya sungguh-sungguh berbicara kepada Tuhan. Sebabnya kalau ada orang berdoa, baru lain dia bikin. Kan terkadang orang berdoa begini, sementara orang pimpin doa, dia ini bisik kiri kanan, atau ada sesuatu yang lain. Ini satu pertanda bahwa dalam diri orang ini Roh Kudus tidak bekerja. Dan harus didoakan orang itu supaya dia bertobat dan Roh Kudus masuk dalam dirinya. Ketika Roh Kudus ada dalam diri seseorang, orang itu akan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan ketika beribadah. Memuliakan Tuhan ketika dia bernyanyi kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan ketika berdoa kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan ketika dia melayani Tuhan. Memuliakan Tuhan ketika dia diberi tugas tanggung jawab oleh Tuhan. Dia lakukan dengan sungguh. Terkadang pula ada orang diberikan tugas tanggung jawab oleh Tuhan dalam satu pekerjaan, apakah sebagai pendeta, apa sebagai penatua, sebagai diaken, apakah tugas-tugas yang lain. Terkadang kan kalau orang itu tidak punya kerinduan untuk mengerjakannya, ya selalu mencari kesalahan orang aja dan tidak mengerjakan tugasnya. Tapi ketika Roh Kudus itu ada dalam diri kita, maka dia akan memampukan kita untuk fokus mengerjakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Dia akan mendorong kita, memberi semangat bagi kita untuk mempersiapkan diri kita mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan. Apakah mendoakannya, apakah belajar, atau apakah bagaimana mengusahakan itu. Supaya ketika dia melakukan tugas itu, dia melakukannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, menjalani hari ke depan, Tuhan mau supaya kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita kalau ada yang belum menerimanya. Dan Tuhan mau supaya Roh Kudus kita beri kesempatan untuk bekerja dalam diri kita kalau kita sudah menerimanya. Karena terkadang juga ada orang sudah diberi Roh Kudus, tapi orang itu tidak memberi kesempatan kepada Roh Kudus ini untuk bekerja. Roh Kudus ini sudah memberitahu, tapi dia mengeraskan hatinya untuk mengikuti keinginannya, untuk menyenangkan kesenangan dunia dan bukan untuk menyenangkan kesenangan Tuhan. Ini juga salah. Harusnya kalau seorang itu diperingatkan oleh kuasa Roh dalam dirinya, dia harus sadar dan dia harus berubah. Supaya Tuhan terus bekerja dalam dirinya
dan Tuhan akan terus menolong dan memberkatinya dalam hidup. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia akan memberikan rohnya kepadamu. Dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Biarlah rohnya terus bekerja dalam dirimu. Dan ikutilah tuntunan roh dalam diri kita setiap hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.